Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa. Dan sebelum kita mulai untuk video hari ini terkait dengan Teng Monida, aku mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Idul Fitri bagi kalian yang merayakannya. Dan aku mohon maaf ya, jika selama aku membuat konten di YouTube ada perkataan yang tidak mengenakan hati kalian, mohon dimaafkan. Oke, sekarang langsung aja kita akan update perkembangan terbaru terkait dengan kasus Teng Monida yang tahapan sekarang ini adalah berada di Kejaksaan Thailand. Dan hari ini teman-teman, dari 3 hari terakhir ini, Mr. Genius atau Mr. Acharya Ruang Ratanapong yang merupakan President of the Crime Victim Assistance Club itu menyampaikan sebuah laporan baru dan juga mengumpulkan berkas-berkas ke Polisi Jenderal Suwa Chai Yong Sut, the National Police Commissioner, yang di sini dinyatakan ada beberapa poin. Di antaranya adalah pertama, bahwa Mr. Acharya menduga ada temuan-temuan bahwa ada 4 oknum di penyidik Nontaburi yang tidak menjalankan peraturan sesuai dengan SOP. Salah satunya adalah inisialnya Mr. siapa? Mr. T, oknum Mr. T. Dan Mr. T ini, oknum T ini adalah seseorang yang punya jabatan cukup tinggi di penyidik Nontaburi Thailand, di kepolisian Nontaburi. Ada salah satu kasus yang disampaikan oleh Mr. Acharya pernah ditangani juga oleh oleh oknum T ini, adalah di mana kasus lama, ya ini adalah tentang seorang pengusaha di Thailand beberapa waktu lalu, tahun lalu kurang lebih, yang saat itu pengusaha kaya raya di Thailand ini, pengusaha energy drink ya, itu menabrak seorang polisi hingga meninggal dunia, tapi hukumannya tidak sesuai dan dugaannya juga ada hubungan dengan si oknum T ini. Ini bukti-buktinya nggak sekedar cuma mengatakan, karena Mr. Acharya sebagai background juga, selain beliau adalah sebagai seorang President of the Crime Victim Assistance, dia juga adalah seorang pengacara. Jadi dia tahu pada saat mengatakan sesuatu hal, itu pasti ada landasannya. Kalau nggak begitu, sama aja yang menghabisi diri sendiri ya, sama aja kayak bunuh diri gitu teman-teman. Nah, kemudian ada tuduhan yang dialamatkan ke 4 oknum tersebut, dan diminta adalah mereka ditindak tegas untuk sidang disiplin dan juga dilakukan mutasi. Karena kalau menurut Mr. Acharya, selama mereka masih terus berada di penyidik Nontaburi ya, kepolisian Nontaburi, itu artinya ada banyak hal yang akan bisa mengganjal proses pencarian kebenaran mengenai tenggelamnya Teng Mo di 24 Februari lalu. Kemudian juga ada beberapa hal yang dilaporkan juga untuk 4 oknum tersebut. Pertama adalah selain tuduhan tidak menjalankan SOP, itu juga mengenai otopsi. Ada beberapa hal otopsi yang dinilainya tidak sesuai SOP. Kenapa? Kok ada bagian-bagian yang dinilai adalah sebagai kayaknya keteledoran, tapi masa sih seorang penyidik teledor dengan hal-hal yang berhubungan dengan alat bukti? Apakah ini sebuah framing ataukah memang fakta? Ada beberapa hal. Misalnya juga ada salah satu hal yang tidak masuk akal menurut Mr. Acharya adalah kenapa Sen ya? Sen adalah satu-satunya saksi yang tidak dilakukan tes obat-obatan. Karena sebagai cek aja, kalau aku cek dari jejak digital, memang Sen termasuk yang menolak. Awalnya memang ada beberapa yang menolak. Yang menolak itu Por juga sempat menolak ya, tapi akhirnya dia mau setelah ada keputusan dari pengadilan. Tapi Sen ini yang aneh, sampai sekarang dia belum menjalani tes obat-obatan, hanya menjalani tes yang simple aja, urin dan sejenis yang simple. Karena kalau untuk mengetahui, aku sempat ngobrol dengan Dr. Hasri ya, seorang ahli forensik di Indonesia, mengatakan, dokter, kenapa sih kok penyidik itu meminta dicek juga rambutnya? Kenapa nggak cukup dengan urin atau darah atau urin aja lah gitu, yang simple gitu? Oh, alasannya adalah karena untuk mengetahui seseorang itu mengkonsumsi apapun di bulan-bulan terakhir itu paling valid datanya bisa dicek adalah dari rambut ataupun juga dari darah juga bisa. Karena kalau diceknya dari urin biasanya ya mungkin 3 hari atau 4 hari itu kadang sudah tidak terdeteksi lagi untuk urusan misalnya zat-zat yang alkohol ataupun juga obat-obatan. Dan keanehannya adalah apapun hasilnya, apakah ada obat terlarang atau tidak, ini Sen sampai saat ini belum ada keterangan dan juga laporan bahwa dia sudah diambil tes untuk rambut ataupun juga untuk obat-obatan. Itu adalah yang berikutnya ya. Terus juga nanti di tanggal 9 Mei 2022, which is sekitar semingguan lagi ya, hampir seminggu, dari Mr. Acharya sudah menyatakan ke media massa di Thailand. Bahkan beliau ini termasuk yang sangat vokal ya. Menurut aku, beliau adalah orang yang paling vokal dari awal sampai sekarang, sangat konsisten. Karena di tanggal 9 Mei nanti, beliau akan menjelaskan pemaparan
pemaparan untuk melawan bantahan-bantahan dari penyidik Nontaburi yang melakukan pemaparan di 26 April lalu. Maksudnya gimana, Anjas? Jadi ada beberapa hal, misalnya adalah penyidik mengklaim ada CCTV dari sebuah kapal, tapi Mr. Acharya sudah meng-cross-check ke pemilik kapal tersebut, dan pemilik kapal tersebut mengatakan bahwa CCTV yang berada di kapal tersebut yang diklaim sudah diambil oleh penyidik Nontaburi, katanya sudah 8 tahun terakhir ini tidak berfungsi. Nah, lantas CCTV yang pada saat pemaparan kemarin, ya aku nggak tahu spesifikasi yang mana, tapi penyidik Mr. Acharya mengatakan itu adalah salah satu bagian yang diklaim tersebut ditampilkan juga di pemaparan. Artinya dugaannya adalah ada rekayasa pada saat pemaparan di 26 April lalu ya. Bahkan juga Mr. Acharya adalah orang yang termasuk rombongan pertama kali yang mengkritik mengenai perbandingan dua foto antara Luka Tengmonida di paha kanan dengan foto yang diambil adalah ternyata kita ketahui itu dari Google dan itu berasal dari luar negeri, negara barat, dan itu penyebab lukanya bukan karena baling-baling, tapi mereka berusaha menyocokkan seperti itu. Nah, kemudian ada kejanggalan menurut Mr. Acharya yang akan dijelaskan juga nanti pada tanggal 9 Mei. Karena menurut aku gini teman-teman, untuk tahapan sekarang ini udah nggak bisa lagi kita tuh adu otot. Kan ada orang yang berpikir bahwa yang namanya kalau kita berdebat, semakin suara kita kuat, kita akan semakin didengar. Tapi kalau sudah dalam tahapan kejaksaan sekarang, bagaimana untuk mematahkan apa yang disampaikan oleh penyidik Nontaburi, ya harus dilawan juga dengan data-data ilmiah. Makanya misalnya yang janggal adalah yang akan dijelaskan juga nanti pada 9 Mei adalah mengenai kenapa luka di Tengmonida, kalau aku cek jejak digital awalnya itu kan hanya 11 luka-luka di otopsi pertama. Kemudian ditambahkan lagi otopsi kedua ada 22. Tapi pada saat pemaparan di 26 April lalu kok menjadi 26 luka-luka yang ada di tubuh Tengmonida. Dan menurut Mr. Acharya ini sepertinya hanya akal-akalan penyidik Nontaburi aja agar memuluskan pemaparan mereka secara logically, terus juga secara scientifically bahwa ini karena penyebabnya adalah baling-baling. Karena kan kalau baling-baling secara logika juga akan banyak bagian tubuh yang terkena ya. Walaupun sebenarnya Dr. Portib juga mengatakan itu bukanlah luka baling-baling kalau menurut ilmiah pengetahuan dia. Karena kalau luka baling-baling itu biasanya di ujung-ujung dari luka tersebut itu akan terbuka, terus juga ada memar-memar, dan ini tidak ditemukan, tidak tipikal ditemukan di tubuhnya Tengmonida pada saat dilakukan otopsi. Makanya Dr. Pontip juga sangat heran bagaimana mungkin kok penyidik Nontaburi mengatakan luka 30 cm dan luka-luka lain yang di paha itu karena baling-baling, itu sangat tidak masuk akal. Nah, makanya ini ada 2 seminar lah kurang lebih nanti yang akan disampaikan. Pertama dari Mr. Acharya dan juga timnya akan mematahkan hal-hal yang telah disampaikan penyidik Nontaburi, dan penyidik Nontaburi juga sudah berjanji kemarin bahwa mereka akan kembali memberikan pemaparan ke media massa Thailand terkait dengan foto yang memang mereka sudah mengakui foto tersebut adalah dari Google aja. Tujuannya bukan apa-apa, tujuannya agar mempermudah dan mempersimpel agar masyarakat umum memahami apa yang berusaha dijelaskan saat itu. Karena kita baru ketahui ternyata foto itu adalah foto dari luar negeri dan tidak related dengan kasus ini, dan makanya akan dicari foto pembanding lainnya. Terus juga mengenai 9 Mei nanti teman-teman, ada beberapa hal, misalnya 9 Mei akan dijelaskan lewat gambar dan suara bagaimana kebohongan-kebohongan bukti telah dimanipulasi. Jadi kalau kalian lihat di 26 April lalu kan pada saat penyidik Nontaburi memaparkan, mereka itu kurang lebih ada video yang sekitar 10-20 menit ya kurang lebih, kayaknya 15 menit atau 10 menit gitu videonya. Mereka juga akan membuat tandingannya juga, karena menurut aku ini adalah langkah yang cerdas ya, karena sekali lagi nggak bisa kita hanya keyakinan, kuat-kuatan itu bisa langsung membuat semuanya bisa lebih baik. Tapi aku melihat gelombang dari masyarakat Thailand dan juga sejumlah orang-orang penting di Thailand itu semakin banyak yang tidak percaya dengan penyidik Nontaburi, dan sekarang kita akan menantikan apakah kejaksaan dari Thailand akan memutuskan untuk meluluskan laporan dari penyidik Nontaburi ataukah tidak, karena ini adalah tahapan yang sangat penting teman-teman. Oke, that's all yang bisa aku bahas untuk video update hari ini, dan di video berikutnya juga aku akan update mengenai ada video tentang Lungnit yang diduga adalah
membawa sesosok manusia di sebuah jembatan, terus juga update terbaru tentang Sen Wisapat Manomairat, juga ada berita terbaru hari ini yang cukup dramatis, akan aku bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan sekali lagi selamat merayakan Idul Fitri buat teman-teman semuanya di Indonesia, Malaysia, Singapura, terus juga Hong Kong, terus juga Taiwan. Aku ngecek dari lokasi geografi teman-teman yang menonton channel YouTube ini. Dan sampai ketemu lagi. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku juga sering live di sana. Nanti juga kayaknya aku mau live untuk merayakan selebrasi untuk Idul Fitri online bersama-sama di Instagramku. Nanti kita ketemu di Instagramku ya, di Anjas di Thailand. Kawan kerap semuanya. Bye-bye.